Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati sama Tuhan. Selasa pagi ini 17 Maret 2026. Waktu berjalan terus. Berarti 2 minggu lagi kita sudah memasuki akhir di bulan Maret. Ya, seperti minggu lalu saya ingat waktu tanggal 10. Saya katakan nanti 3 minggu lagi kita masuki hari yang terakhir 31 Maret. Ternyata sudah berjalan 1 minggu Bapak Ibu. Berarti 2 minggu lagi sudah tanggal 31 Maret 2026. Waktu begitu cepat. Berarti bersiap-siaplah Bapak Ibu. Kita menyongsong menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang maha besar, maha mulia, maha megah, maha segala-galanya. Oh, kita cinta Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya juga cinta saya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan. Dan selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel, tapi selalu bersyukur dalam segala hal kita kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami akan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Nya. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, sebab kasih setia-Nya amat baik. Di hadapan Tuhan aku menyembah sujud. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam kitab Mazmur 118 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, masyuran dan keagungan. Dia segala kali ada di langit dan di bumi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segalanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampunilah segala dosa, segala salahku Bapa. Sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Kita bangga punya Yesus. Saya bangga karena kita dipelihara sama Tuhan. Mohon maaf saudara. Kita bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kan anugerah Tuhan, apapun keadaannya Bapak Ibu ya. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya. Justru kualitas kita teruji dilihat sama Tuhan dalam keadaan apapun ya. Jangan sampai kita hanya bersyukur pada keadaan baik. Kalau kita punya masalah pergumulan, ada sakit atau terus kita ngomel-ngomel, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kita harus tunjukkan kualitas kita di hadapan Tuhan. Apapun keadaannya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, firman Allah berkata, Mazmur 118, ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bukti nyata Bapak Ibu bersama saya dipelihara sampai detik ini. Kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Di situ dengan haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus Maha baik. Nomor satu keselamatan Bapak Ibu, nomor satu. Ya Bapak Ibu bersama saya diselamatkan punya surga. Surga tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Kita rumah saja dibeli, kita beli uang dan susah sekarang membeli rumah. Harganya berapa miliar sekarang. Ya. Apalagi balai surga, tidak bisa surga. Tapi Tuhan kasih gratis. Asal kita mau cinta Yesus, memiliki 5 hal yang saya sampaikan tadi. Hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam ketaatan, jangan bandel. Hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kesetiaan, dan kelima, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita mau taat dan kita mau kudus di hadapan Tuhan, layak kepada Tuhan. Seperti yang semalam saya bacakan tentang Zakaria dan Elisabet, dua-duanya hidup berkenan sama Tuhan, hidup benar, tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari kita pegang sungguh-sungguh firman Allah yang saya baca ya. Zakaria dan Elisabet, hidupnya dia benar sama Tuhan. Mari saya koreksi diri saya supaya saya juga benar di hadapan Tuhan. Berbuat baik, berkenan di hadapan Tuhan, berbuat kebenaran, tidak boleh bercela. Dia taat melakukan segala perintah Tuhan dengan tidak bercela. Amin. Mari kita membaca Mazmur 106 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Amin. Amin. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Sebab Tuhan itu baik. Sungguh sangat baik. Bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Saya sudah melaksanakan firman Tuhan dari sejak COVID itu. Saya tidak pernah COVID loh Bapak. Maksud saya sejak peristiwa COVID terjadi 2001 itu, 1 Januari 2021. Saya atas izin perkenanan Tuhan, saya beritakan firman Tuhan melalui YouTube sampai sekarang, jadi berlangsung 5 tahun lebih, pagi malam, tidak pernah absen. Sampai sekarang angkanya sudah 1901 A, saudara. Berarti kalau kali 2, ya, kalau pagi saya kasih kode A, nanti malam kode B, tapi angkanya sama, masih 1901. Berarti satu hari saya 2 kali, kalau dikalikan 2, saya sudah berlangsung menyampaikan firman Tuhan 3.800 kali. Ya, ini kemurahan Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan dari sejak 61, berarti saya sudah 65 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Dari sejak umur 5 tahun, saya disuruh Pak almarhum Papi Mama yang saya cintai. Dia seorang hamba Tuhan sejati yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Sampai langkah hidup yang terakhir, setia. Sampai bicara kepada saya, Yakob, Papi sudah mau pulang. Tangannya mengarah ke atas. Saya berkata, Papi mau pulang kemana? Di rumah. Enggak, rumah Papi bukan di sini. Rumah Papi di sorga. Coba itu. Karena cintanya kepada Tuhan. Memang suatu hari kelak Bapak Ibu tinggalkan rumah di dunia ini. Rumah yang kekal kita ada di dalam kerajaan sorga. Untuk itu mari kita setia ikut Yesus. Sekali ikut Yesus, sampai selama-lamanya kita tetap ikut Yesus. Sampai kita bertemu hidup dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Untuk itu mari kita mau selalu haleluya bersyukur kepada Tuhan. Jadi anak manusia yang beneran, jadi orang Kristen beneran, bukan Kristen Kristenan, tapi Kristen tenanan yang berpegang kepada firman Tuhan. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu. Amin. Berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang berpegang pada hukum, yaitu taat kepada firman Tuhan. Ya, ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikan aku demi keselamatan daripadamu. Kalau kita hubungan sehat dengan Tuhan, selalu bisa curhat dengan Tuhan setiap hari. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan ingat aku ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bukan menantikan kematian, tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Supaya kalau Tuhan Yesus datang dengan sangkala berbunyi, saya minta Tuhan bersama keluarga, bersama Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, disayang sama Tuhan, kita rapture, saudara, diangkat hidup-hidup bersama Tuhan. Supaya kau melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegang bersama milik-Mu. Amin. Kita bermegah. Kita adalah umat orang pilihan Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang disayang sama Tuhan. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nah, ini contoh, saudara. Ini kesalahan orang Israel, bangsa Israel. Ya, jadi kalau kita lihat ribuan tahun yang lalu, bangsa Israel banyak salah dari bandel, karena dia bandel, tegar, tengkuk, saudara. Ya, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih-Mu, tapi mereka memberontak terhadap yang Maha Tinggi di tepi laut. Banyak yang berontak pada Tuhan itu. Sudah banyak menolong bangsa Israel. Coba nih di Laut Teberau. Mereka bisa melewati Laut Teberau waktu dikejar oleh Firaun dan orang-orang serdadu Mesir. Tapi diselamatkan bangsa Israel lewat Laut Teberau. Itu karena kebesaran dan kasih setiap Tuhan. Demikian kehidupan kita. Kita ingat cintanya Tuhan sudah menolong. Banyak kita sudah ditolong Tuhan. Itu mari kita bersyukur. Katakan Tuhan Maha baik. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya di hadirnya Laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Oh, coba nih saudara. Makanya kita perlu baca firman Allah supaya kita ngerti. Dan ternyata kuasa Tuhan menghardik Laut Teberau terbelah sehingga bangsa selamat bisa melewati, saudara. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan yang pembencinya. Ditebusnya mereka dari tangan musuhnya. Ditebus dari Mesir itu. Mereka dikejar oleh Firaun, tapi ternyata mereka selamat oleh karena tangan Tuhan yang dahsyat. Ayat 11. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tidak tinggal. Ayat 12. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Amin. Mari kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mau selalu memuji akan Tuhan. Selalu kita berterima kasih atas semua kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Yang seringkali salah itu kita jujur. Seringkali kita berubah setia sama Tuhan. Tapi melalui firman-firman, demikian pentingnya Bapak selalu rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, dengar ya. Saya di sini berarti bisa menyampaikan firman Tuhan berarti atas izin perkenan Tuhan. Kalau bukan atas izin perkenan Tuhan, Tuhan bisa panggil saya, sudah selesai tugas Yakob, kamu sudah selesai. Ya sudah selesai, saya tidak bisa mintakan firman lagi. Tapi saya minta belas kasihan kemurahan Tuhan. Tuhan berikan saya panjang umur, berikan saya sehat. Karena kerinduan saya supaya selalu bisa main gitar, melayani pekerjaan dan nyanyi, baca Alkitab, disampaikan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bersama saya masuk di dalam kerajaan surga. Kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Hidup benar, hidup layak, hidup taat kepada firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi neko-neko, jangan menjadi batu sandungan, tapi mari kita mencinta Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Firman Allah kita hayati, kita renungkan siang dan malam, dan kita melakukannya dan katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mereka, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita berserah total kepada Tuhan. Serahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau hidup berkenan sama Tuhan. Hidup layak, taat. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel. Jangan menjadi orang Kristenan, tapi Kristen tenanan yang sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Carilah perkenanan Tuhan, saudara. Itu menjadi kerinduan kita. Seperti Sakari yang kita baca tadi malam. Bersama Elisabet. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia taat melakukan firman Tuhan dengan tidak bercelah. Mari kita menjadi orang Kristenan Tuhan yang benaran, layak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Immanuel. Puji Tuhan.